Indonesia, negara dengan beribu pulau, jutaan penduduk, dan miliaran keindahan alamnya. Tuhan telah menganugerahi negara ini untuk kita. Lantas apa yang telah kita berikan untuk negara ini? Apa wujud kecintaan kita pada negara ini? Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada kita, tapi tanyakan apa yang kita berikan kepada negara. Di alam yang gemerlap mentari, langit biru melukis impian, rimba yang hijau menari, dedaunan berbisik dalam angin. Di sini kehidupan bersemi, satu kesatuan yang abadi. Adanya posko keamanan yang siap menerima laporan 1x24 jam demi menjamin keamanan masyarakat sekitar. Menjaga adat dan kebiasaan untuk selalu menghormati orang yang lebih tua. Mencintai dan melestarikan kebudayaan Indonesia dengan menontonnya, menghargainya, dan mengenalkannya kepada dunia, bahwasanya Indonesia itu beragam. Di tengah gemuruhnya kota, terjadi peperangan sengit antara pasukan pemberontak dan tentara kolonial Belanda. Jalanan yang biasanya ramai kini dipenuhi dengan suara letusan senjata dan hembusan asap mesiu. Pemberontak yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pekerja pelabuhan, petani, dan mahasiswa, bersatu untuk melawan penindasan yang semakin berat dari pihak penjajah. Pertempuran berlangsung dengan sangat sengit di setiap sudut kota, dengan pemberontakan menggunakan taktik gerilya dan pertahanan sementara untuk menghadapi serangan militer yang lebih kuat. Meskipun tertekan oleh kekuatan musuh yang superior, semangat perlawanan mereka tidak pernah padam. Pejuang-pejuang Surabaya bertahan dengan gigih, mengangkat semboyan kebangsaan dan kemerdekaan, serta memperjuangkan hak-hak mereka sebagai bangsa yang merdeka. Keberanian mereka tidak datang tanpa pengorbanan. Di tengah perjuangan yang keras, banyak nyawa yang melayang dan kota Surabaya berubah menjadi medan pertempuran yang penuh dengan puing-puing bangunan yang hancur dan jalan-jalan yang dipenuhi dengan luka-luka perang. Meskipun demikian,
semangat untuk menentang penjajah Belanda tetap membara di hati setiap pejuang. Pertempuran ini tidak hanya meninggalkan bekas luka fisik, tetapi juga menandai perlawanan yang gigih dan harga diri bangsa yang tak kenal lelah. Meskipun akhirnya pasokan pemberontak harus menyerah, semangat kebebasan yang tercipta dari pemberontakan Surabaya ini memberikan inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia secara keseluruhan, meneguhkan tekad untuk mencapai kemerdekaan yang telah lama diidamkan. Sebagai mahasiswa, kita harus mempertimbangkan terkait pemberontakan di Surabaya. Yang pertama, kita harus pelajari sejarah dengan mendalam, dengan penting untuk memahami latar belakangnya, penyebab dan akibat dari pemberontakan di Surabaya. Penjelasan ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang perjuangan dan konsekuensi dari peristiwa tersebut. Yang kedua, ada analisis multidimensi. Selain aspek politik dan militer, pertimbangan juga aspek sosial budaya dan ekonomi yang mempengaruhi pemberontakan. Ini akan membantu mahasiswa memahami konteks yang lebih luas di mana peristiwa ini terjadi. Yang ketiga, ada refleksi atas nilai-nilai kebangsaan dan kemerdekaan. Pemberontakan di Surabaya mencerminkan semangat kebebasan dan martabat bangsa. Yang keempat, ada kritik dan objektivitas. Dalam mengeksplorasi topik ini, penting untuk tetap kritis dan objektif. Banyak contoh bela negara yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan malu untuk mengakui identitas negara kita. Nah, menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baik dan benar, kita akan generasi muda sebagai penerus bangsa. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk generasi selanjutnya. Kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga sama dengan kita mendukung dan menjunjung tinggi perjuangan para pahlawan yang telah memperjuangkan negara kita ini. Bela negara melalui membeli produk dalam negeri merupakan upaya konkret untuk mendukung perekonomian domestik dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Dengan memilih produk dalam negeri, kita secara langsung turut memajukan industri lokal. Dengan bela negara, tidak perlu angkat senjata, tidak perlu berlumuran darah. Dengan mewujudkannya di kehidupan sehari-hari, itulah salah satu bentuk bela negara. Sebagai mahasiswa, kita bisa melakukan upaya bela negara dengan cara belajar yang sungguh-sungguh, terutama dalam pendidikan kewarganegaraan, karena pelajaran ini dapat menumbuhkan jiwa patriotisme, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan secara sosial, dan sikap selalu menghargai jasa para pahlawan.
Dunia Azhari, Saya Rakita Kurnia Presti, mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro. mengajak kalian semua untuk membela negara sejak dini dimulai dari hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mewujudkan generasi Indonesia emas dengan didasari kecintaan terhadap negara Indonesia. Dan jika bukan sekarang, kapan lagi? Dan jika bukan kita, siapa lagi? Hidup mahasiswa! Semangat!